Mira melihatnya. Tempat itu begitu gelap, dipenuhi sarang laba-laba. Aromanya apak, lantainya terbuat dari batu bata solid yang ditumbuhi lumut. Tak ada yang bisa dilihat di sini selain kekosongan. Mira menatap ke sana kemari, memperhatikan setiap detail apa yang ada di sini. Banyak sekali kerangka pintu tersebar di sepanjang lorong. Mira tak tahu ada apa di setiap ruangan gelap itu, sampai suara yang bertahun-tahun terpendam dalam ingatannya terdengar lagi. Rinjani memanggil. Mira melangkah dengan kaki telanjang. Sentuhan lantai batu bata yang dingin membuatnya bisa merasakan bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan. Di sepanjang ruangan gelap yang Mira lewati, terdengar jeritan anak-anak kecil, namun Mira tak bergeming karena Rinjani tak menghendakinya. Ditemukan sebuah pintu kayu tua yang dipilin dengan darah. Mira menyentuhnya sesaat, merasakan setiap emosi dari darah anak-anak yang ditumpahkan untuk mengunci Rinjani dari tidurnya. Sebelum akhirnya ia kembali terjaga, Mira membuka pintu perlahan sebelum melangkah masuk. Mira terdiam, matanya terbelalak menyaksikan ruangan itu dipenuhi dengan anak perempuan yang sudah terbujur kaku. Mereka diletakkan begitu saja di atas ranjangnya masing-masing. Meski takut, namun Mira terus berjalan melewati mayat anak-anak perempuan itu. Pikirannya berkemelut. Dari ratusan anak yang diletakkan di sepanjang ruangan, Mira melihat hal yang berbeda. Tepat di ujung ada sebuah tiang kokoh, di atasnya digantung 6 anak perempuan. Mata mereka terbuka seakan melotot menatap Mira. Mira tertuju pada sepotong tali kosong tempat seharusnya ia berada. Mira masih diam menatap tali kosong sebelum ia menyadari sesuatu di belakangnya tengah bergerak. Mira menoleh memperhatikan sekeliling. Satu persatu anak perempuan itu terbangun dari tempatnya. Mereka menatap Mira yang masih tertegun. Serempak mereka menunjuk Mira. Mira tahu apa yang terjadi karena ratusan anak-anak itu menunjuk seraya membuka mulut seakan ingin mengatakan sesuatu. Hingga Mira menyadari di belakangnya ia merasakan sesuatu sedang berdiri di sana. Kehadirannya begitu dingin. Perlahan Mira menoleh saat sosok itu menghisapnya. Sementara itu Mira tersentak dari tidurnya. Ia menatap Rashid di bangku kemudi yang kemudian tersenyum tak enak saat melihatnya. "Maaf Mir, Rashid baru bisa nyetir, jadi ya gini masih kasar," kata Guntur di samping bangku Rashid. Eka menatap Mira. Ia meminta agar Mira kembali tidur karena ia yang paling terlihat begitu lelah. Mira mengangguk sebelum matanya bertemu dengan mata Mayang. Sejak awal tak kenapa Mira merasa tak nyaman saat berada di sekitarnya, dan tampaknya perasaan ini tak akan berubah. Ada hal-hal yang membuat Mira merasa ada yang janggal dari seorang Mayang. Meski ia tak pernah melakukan apapun yang membuat Mira tak suka, tapi di dalam dirinya seakan ada yang membuatnya harus menjaga jarak, sesuatu yang tidak bisa Mira cari jawabannya. Rashid menghentikan mobil. Di depannya ada anak-anak yang dipandu oleh seorang guru nyebrang jalan. Mira menatap anak-anak itu. Ia teringat dengan mimpi-mimpi tentang anak yang terus berulang-ulang datang kepadanya. Mira tak tahu maksud mimpi-mimpinya. Di tengah pikiran kacaunya, tiba-tiba Mira merasa aneh. Semua yang ada di sekitarnya mendadak sunyi. Semua orang bergerak dengan semestinya, namun tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar. Mira menatap sekeliling, memperhatikan satu-satu, namun tetap saja hening. Wajah kebingungan Mira tak disadari oleh yang lain, namun Mira merasakan akan terjadi sesuatu yang tak enak. Benar saja, dari jauh sebuah truk besar tengah melaju kencang menuju anak-anak yang tengah menyeberang. Mira tercekat. Ia berusaha membuka pintu mobil untuk memperingatkan, namun aneh, pintu mobil seakan terkunci dan semua berjalan dengan sangat cepat. Karena setelah semua itu terjadi, Mira kembali mendengar suara-suara itu, suara Eka yang tengah menjerit. Di depannya anak-anak itu tewas dilindas truk. Sekilas Mira melihat Mayang tersenyum. Semua orang yang ada di dalam mobil buru-buru keluar, termasuk warga sekitar.
Mira tertegun, berjalan mendekat, langkahnya lunglai melihat darah memanjiri jalanan. Mira melirik Mayang yang masih duduk di dalam mobil. Mira yakin menangkap suara aneh dari bibir Mayang, hanya suara itu. Mayang seperti membaca sesuatu, dan di keheningan itu Mira hanya samar-samar mendengarnya. Rashid akhirnya menarik semua temannya pergi. Ia cepat-cepat menjalankan mobil. Eka masih histeris menyaksikan kejadian itu. Di depan matanya benar-benar melukai perasaannya. Mayang menenangkan Eka. Ia ikut menangis dan berkata bahwa ia tak bisa keluar karena terlalu takut melihat darah. Namun Mira memperhatikan tatapan Mayang yang tertuju kepadanya. Ia sedang menghina dirinya. Anak ini seperti tengah menantangnya. Mobil kembali melaju. Setelah kejadian itu tak ada satupun orang yang berbicara. Semua memilih untuk diam, bergelut dengan pikiran masing-masing. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, sampailah mereka di pemberhentian terakhir. Ambil yang perlu saja. Yang paling penting persediaan airnya. Jangan sampai kehabisan sebelum sampai di puncak. Ngerti? Mira menatap toko peralatan itu. Rashid dan yang lain melangkah turun. Mira akhirnya ikut. Ia masih mengawasi Mayang, namun gadis itu memilih untuk menyendiri. Mira mendekati Eka yang tengah sibuk memilih bahan yang harus dia bawa. Kalian itu sudah lama kenal sama Mayang? Eka menoleh menatap Mayang yang memilih untuk berdiri di samping mobil sebelum menjawab pertanyaan Mira. Sudah sih, ini kali ke-6 kami naik ke gunung ini, kata Eka. Tapi dengar-dengar ini kali ke-14 Mayang naik ke gunung ini. Dia itu suka banget sama gunung, tapi anehnya dia cuma mau mendaki gunung ini. Aneh kan? Mira hanya mengangguk. Ia tak mengerti untuk apa seseorang menghabiskan waktunya di satu gunung ini. Mira ikut mengambil persediaan sebelum matanya teralihkan pada wartel di samping toko. Ia menatap penjaga toko bertanya apakah ia bisa menggunakan telepon itu. Bisa mbak, silahkan, kata si penjaga toko. Mira memasukkan nomor telepon tujuan sebelum bicara. Halo mbak, ini Mira. Seseorang di seberang telepon tiba-tiba berteriak kencang. Asuk, kemana saja, seenaknya ambil cuti. Sudah sebulan gak balik. Cuti model apa sampai sebulan, tai? Mira menghela napas panjang sebelum mengatakannya. Maaf mbak, kayaknya aku belum bisa balik. Belum bisa gimana? Ada yang harus aku cari dulu. Setelah mengatakan itu terjadi jeda cukup panjang di antara mereka sebelum orang yang ada di seberang mengatakannya. Sudah kalau itu maumu. Ngomong-ngomong Riko mau bicara. Kayaknya ada yang mau disampaikan. Mira terdiam sejenak sebelum mendengar suara lelaki yang ia kenal. Mir, kamu di mana? Dengar aku kudu sampaikan ini, ucap Riko. Suaranya seperti terburu-buru. Lindu Mir, Lindu, dia. Tiba-tiba Riko menghilang. Lindu kenapa Rik? Riko. Mira masih tidak bisa mendengar suara Riko, dan setelah menunggu sembari Mira berusaha menghantam-hantamkan gagang telepon, suara Riko terdengar lagi. Lindu bakal rumah joglo. Tak ada satupun orang yang selamat. Semua mati Mir. Lindu bunuh semua orang. Telepon terputus. Mira mencoba menghubungi nomor itu lagi, namun tak berhasil. Dengan langkah tergopoh-gopoh, Mira melangkah keluar sebelum Rashid dan yang lain mencoba bertanya ada apa dengan dirinya. Kenapa setelah telepon Mira terlihat gusar. Namun Mira menolak bercerita, ia harus pulang. Saat keluar dari toko, Mayang menghentikannya. Ia berdiri di depan Mira dan mengatakannya, adikmu baik-baik saja. Dia harus melakukan itu. Lanjutkan saja pencarianmu. Kau pikir sudah beberapa lama aku menunggumu di sini? Cari Rinjani demi adikmu dan penuhi takdirmu. Mira menatap Mayang. Bayangan tentang apa yang ia ucapkan masih terngiang-ngiang di telinganya. Codro, aku mengenalnya.
Dia yang membawaku sampai di titik ini, bukan karena sebab, tapi karena kita semua sudah terikat. Mira tak mengerti ucapan Mayang. Kita semua? Mira bertanya. Iya, kita semua. Berarti bukan hanya kita berdua saja, tapi masih ada yang lain? Tanya Mira. Mayang menerawang jauh memandang bola mata Mira sebelum bicara. Masih ada yang lain. Kelak kita semua akan saling bertemu satu sama lain, layaknya jerat dalam dahan bunga Wijaya Kusuma. Bersama kita akan menuju babak akhir dengan kisah sendiri-sendiri. Mayang memberikan senyuman, membuat Mira semakin yakin bahwasanya Mayang bukan orang yang sekelebat datang, namun dia memiliki tujuan lain dan Mira harus mewaspadai gadis ini. Mobil kembali melaju menempuh perjalanan terakhir. Dilihatnya sebuah gunung tinggi besar diselimuti hutan gelap dan hitam. Mira terpaku pada titik puncak yang semakin dilihat semakin terbayang jelas bahwa benar Rinjani ada di sana sedang memanggil-manggil dirinya. Sebelum mendapat nama baru, gunung ini dulu dipanggil dengan nama Gunung Sangkluk, karena bila dilihat sekilas menyerupai seorang sangkluk. Ucap Mayang tiba-tiba semua orang memandang Mayang. Sangkluk? Tanya Eka. Iya, sangkluk, kata Mayang menatap semua orang. Secara harafiah artinya seorang ibu pendosa yang memohon pada Tuhan. Namun karena begitu hitam pekatnya selimut yang ada di tubuhnya yang menjadi lumpur, namun terus-menerus mengeras hingga menggumpal dan menjadi gunung ini. Dongeng rakyat jelata, sahut Guntur mencibir dari depan. Mayang tersenyum menyeringai membalas Guntur. Benar, kadang dongeng rakyat memang berlebihan, tapi tak semua dongeng yang diceritain itu bohong. Mungkin di sana ada seorang ibu pendosa yang menunggu untuk dibersihkan. Mira menatap Mayang yang merasakan sentuhan dingin di tengkuknya. Mata Guntur dan Mayang saling menatap tajam satu sama lain, membuat Mira merasa khawatir. Ada sesuatu yang salah di sini dan dia belum tahu di posisi mana ia berada. Tak hanya Guntur, Eka juga menatap tajam Mayang seakan tak ada satupun yang terima dengan ucapan Mayang. Mira masih teringat dengan perkataan Riko tentang Lindu yang membantai semua orang. Namun Mayang berhasil meyakinkannya. Ia bilang bahwa Lindu tak perlu dikhawatirkan, melainkan mata rantai antara Condro dan Rinjani harus diputus. Mengetahui bahwa Mayang tahu banyak tentang semua membuat Mira mengurungkan diri kembali. Ya sudah sejauh ini dan Mira harus tahu apa hubungan antara Bapak dan Rinjani, sehingga detail ingatan kecil itu bisa kembali, detail yang akan membuka semuanya. Mobil menepi setelah menanjak cukup jauh. Di sebuah base camp yang dikelilingi pohon besar, seorang pria berseragam mendekati mereka. Rashid yang pertama keluar. Ia mendekati pria berseragam itu, menatapnya sebelum saling memeluk satu sama lain. Rashid, Rashid, ucap si pria berseragam. Mira dan yang lain kemudian mengikuti si pria berseragam, memandang semua orang menyapanya sembari tersenyum ramah. Selamat datang, katanya ramah. Ia sempat menatap Mira dan mengangguk sopan, namun wajahnya berubah saat melihat Mayang. Tatapan ramahnya berubah menjadi tatapan geram, terlebih saat melihat Mayang keluar dari dalam mobil. Mira tahu ada yang salah dengan semua orang yang ada di sini, namun ia tak tahu ada apa dan kenapa semuanya menjadi seperti ini. Si petugas kemudian mengangguk pada Mayang lalu pergi. Mira mengawasi jalur pendakian. Suara itu masih terdengar di telinganya, meraung namun juga menangis. Mayang tiba-tiba datang mendekati Mira. Kamu adalah Catirahyana, salah satu putik bunga yang belum mekar, kata Mayang. Aku berharap setelah ini selesai kita bisa bertemu lagi. Mira terdiam. Lagi-lagi istilah aneh yang ia dengar dari mulut gadis ini. Mira meninggalkan Mayang karena percuma baginya setiap apa yang keluar dari mulutnya tak ada satupun yang ia mengerti. Terlebih percayai gadis ini menyimpan sesuatu yang tidak mengenakan dan hanya Mira yang tahu.
Mira melangkah masuk ke pos, namun dirinya terhenyak menyaksikan Eka dan Guntur memasukkan kapak dan parang di dalam tas. Eka dan Guntur sama tertegun dengan dirinya, semua mendadak menjadi canggung. Untuk apa parang dan kapak itu? Batin Mira. Terlebih Rashid berteriak, bunuh. Iya, anak itu penyebabnya. Kamu harus membunuh perempuan itu di Gatasura. Rashid dan si petugas memandang Mira di muka pintu. Setelah Guntur memberi isyarat, semua menjadi lebih canggung. Mir, kata Eka tersenyum, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kita bawa ini buat jaga-jaga. Banyak semak belukar dan binatang buas. Iya Mir, ucap Guntur tak kalah canggung. Sementara Rashid dan si petugas sudah menghentikan percakapan mereka. Rashid mendekati Mira. Ia menariknya, membawa Mira masuk ke dalam ruangan. Ini buat kamu. Rashid memberi sebilah belatik yang lebih besar dari genggaman tangan Mira. Bilahnya tajam, dilihat dari bagaimana saat Mira menyentuhnya. Eka dan Guntur ikut melihat, bingung dengan sikap Rashid. Tidak ada yang tahu ada apa nanti di atas. Dan satu lagi, di gunung kamu bisa belajar satu hal. Wujud manusia yang sebenar-benarnya bisa kamu lihat saat kita ada di atas. Jaga diri baik-baik. Hanya ini pesanku buat kamu. Ucap Rashid pergi. Rashid mengumpulkan semua orang termasuk Mayang. Kita bakal mendaki 1 jam lagi. Siapin semua yang perlu saja. Medan di gunung ini jauh lebih berat dari medan gunung lainnya. Selain itu ada... Rashid menatap Eka dan Guntur yang seakan memberi gestur mengeleng kepala. Rashid terdiam. Rashid menatap Mira tersenyum. Udah lupakan. Sebelum pendakian dimulai, si petugas menyampaikan pesan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di gunung jangan tinggalkan sampah ya. Jaga baik-baik amanah saya. Ia menatap Mira seakan mau menyampaikan sesuatu namun urung. Rombongan Rashid mulai naik, termasuk Mira dan Mayang yang mengikuti di belakang. Mira semakin merasa ada yang salah di sini. Dari semua orang di dalam rombongan ini, hanya Mayang yang membawa tas kecil sangat berbanding balik dengan Rashid, Eka dan Guntur, bahkan Mira sendiri. Kapak, parang, dan belati. Mira masih memikirkan itu. Ia menatap Rashid dan kelompoknya seakan saling bertukar kode satu sama lain. Namun ketika Mira mengamati, Rashid masih bisa tersenyum memandangnya. Perjalanan dimulai pukul 3 sore. Langit sudah memerah, tak ada satupun yang bicara karena tampaknya mereka sudah terbiasa dengan pendakian ini. Mayang sendiri tampak begitu santai. Ia tak merasa bahwa yang lain seperti sedang mengawasinya. Namun Mira merasakan perasaan kalut dan abu-abu saat memandang Rashid dan yang lain. Perasaan yang jelas-jelas berbeda dari saat pertama mereka berjumpa. Langit mulai menggelap. Rashid dan yang lain memutuskan berhenti sejenak, meneguk air sembari saling melihat satu sama lain. Perasaan ganjil kian terasa karena tak ada satupun di antara mereka yang bicara hening. Senang kamu bisa gabung lagi, ucap Rashid melempar sebotol air pada Mayang. Ia balas tersenyum lagi, meneguk air itu. Iya, setelah semua peristiwa itu rasanya kaget aku masih diizinkan gabung di sini. Iya, sahut Rashid. Ada yang harus kita selesaikan di pendakian ini. Meski mereka saling berbicara satu sama lain, namun Mayang merasakan bila mereka saling melempar kalimat sindiran. Ada apa dengan mereka dan peristiwa sebelumnya? Ada apa dengan gunung ini? Mira mendengar suara itu lagi, masih memanggil dirinya. Guntur menyalakan rokok bersama Eka. Meski perempuan, ia tak sungkan menyesap batang nikotin lalu menjauh dari tatapan Rashid dan Mayang. Mira tak merasakan kehangatan di kelompok ini. Pasti terjadi sesuatu di antara mereka. Mira memutuskan ikut pergi. Cukup lama waktu untuk Mira sendiri sebelum Eka datang menjemputnya, mengatakan Rashid dan yang lain siap lanjut. Mira melewati Eka, namun Eka menarik lengan Mira. Kamu di depan saja, setelah ini akan semakin sulit jalurnya, biar aku yang di belakang. Mira mengangguk. Jalanan semakin gelap. Guntur ada di samping Mira.
memandunya sementara Rashid memimpin jalan. Aneh, pikir Mira. Malam seperti ini tak seharusnya mereka memaksa lanjut, tapi di kelompok ini seakan tak peduli dengan itu. Bersambung.